Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Bapak, Ibu, anak-anakku sekalian yang berbahagia, marilah dalam kesempatan ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita sekalian nikmat Islam, iman, sehat, dan kesempatan, sehingga sampai malam ini kita masih bisa menjalankan syariat dan perintahnya. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada beliau Rasulullah Muhammad SAW yang telah mengantarkan ajaran kebenaran kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu di Masjid Al-Mahdi ini. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kami sampaikan bahwa kita diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi sesungguhnya kita yang hadir dalam kesempatan tarawih ini, jamaah Isya ini, sudah dijamin oleh Allah akan masuk surga. Itu sangat membahagiakan kita, menggembirakan kita, karena ini jaminan dari Allah. Jadi berilah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sesungguhnya bagi mereka surga yang di dalamnya kekal. Bapak Ibu sekalian, ayat ini semoga bisa memberikan kepada kita keyakinan, kepercayaan diri bahwa sesungguhnya kita ini adalah calon penghuni surga. Di dalam Al-Quran sendiri, di awal-awal ayat surat Al-Baqarah disebutkan, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Maka jangan ada keraguan terhadap Al-Quran, akan kebenaran Al-Quran, akan kitab Al-Quran, bahwa kitab Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga dengan demikian maka kita juga harus yakin bahwa kita ini calon penghuni surga. Hal ini tidak ditandaskan di situ saja. Di ayat yang lain di surat Al-Baqarah juga disebutkan, Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Jadi Allah itu sungguh-sungguh memberitakan kepada kita kalau kita beriman, dan insya Allah kita yang hadir di sini itu adalah beriman dan juga beramal soleh. Itu yang pertama yang perlu kami sampaikan. Yang kedua, kita ini Bapak Ibu sekalian, setiap hari adalah mengucapkan ikrar, pernyataan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang sholat, itu setiap kali sholat kita mengadakan perjanjian, pernyataan, kalimat, atau ikrar. Pertama,
ketika kita takbir, Allahu Akbar, bahwa Allah Maha Besar, itu adalah pernyataan kita, ikrar kita, Allah lah yang Maha Besar. Ikrar yang lain itu disebutkan dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kita beribadah, menyembah, dan hanya kepada Allah lah kita meminta, berdoa, memohon. Oleh karenanya kita dalam hal ini, kita harus senantiasa menyadari dan memahami apa yang kita ucapkan, apa yang kita nyatakan, dan apa yang kita ikrarkan tersebut. Ikrar yang lain, di samping kita beribadah, kita adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita berdoa, meminta, memohon. Dan doa yang paling banyak kita haturkan, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala adalah pengampunan. Di dalam salat kita itu tidak kurang dari 7 kali dalam 1 rakaat. Ketika kita ruku, Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli, minimal 2 kali. Di dalam sujud yang pertama juga begitu, di dalam sujud yang kedua juga begitu. Duduk di antara 2 sujud kita juga mengucapkan Allahumma gfirli warhamni dan seterusnya. Kalau sehari itu 17 rakaat kita sholat wajib, maka kalau dikalikan 7 kali 17, maka kita minta pengampunan dari Allah itu sebanyak 117. Tetapi pertanyaannya, apakah kita dalam memanjatkan, meminta itu sudah dengan hati kita, dengan alam pikiran kita? Apa yang kita mintakan dihapus dosa-dosa kita, diampuni dosa-dosa kita itu? Maka selayaknya kita ketika berdoa itu, kita mengingat akan khilaf, akan salah dan akan dosa kita, baik terhadap Allah secara langsung maupun terhadap sesamanya, keluarga, teman, tetangga, dan lain-lain. Bapak Ibu sekalian, kemudian doa yang selanjutnya yang sering kita kehadirat Allah itu kita sampaikan, itu adalah doa-doa istighfar untuk orang lain. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat. Ini juga sering kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita memanjatkan itu, sekali lagi kita harus memaknai, memahami apa yang kita panjatkan itu. Kita memintakan ampunan terhadap yang lain, muslim, mukmin. Jadi ketika kita berdoa itu, maka selayaknya kita sudah tidak ada catatan khusus bagi teman-teman kita, bagi keluarga kita, anak istri kita, tetangga kita, dan lain-lain. Jangan lagi ketika kita sudah begitu, tapi kalau ketemu kita masih punya catatan. Oh ini begini, oh itu begitu. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya doa yang sering kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan doa ini sangat bagus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 201.
Tetapi ayat 200-nya kita itu diingatkan di sana. Karena ada sebagian orang, sebagian dari kita mungkin, itu doanya lebih banyak ke arah dunia saja. Kalau di dalam surat Al-Baqarah ayat 200 itu disebutkan ketika itu selesai pergi haji. Kebanyakan kenapa Allah menyebutkan itu dalam kitabnya Al-Quran? Ini karena Allah melihat indikasi banyak juga orang yang pergi haji niatnya nanti supaya seperti ini, misalkan mobil atau rumah atau yang sifatnya dunia. Makanya Allah mengingatkan dalam Al-Baqarah ini. Jadi lebih banyak imbalan di dunianya daripada nanti sebagaimana di 201. Maka kita sudah benar kalau kita berdoa itu menyeimbangkan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berilah kami kehidupan di dunia ini dengan kehidupan yang hasanah, yang baik. Kehidupan yang baik tentu saja hidup ini tenang, damai, tidak banyak tekanan, tidak banyak menekan, dan lain-lain itu. Kemudian wafil akhirati hasanah, kehidupan di akhirat juga baik. Tentu saja baik di akhirat itu kita masuk surga. Dan ini terkait dengan permintaan kita di dunia tadi. Perilaku kita di dunia tadi. Kemudian yang terakhir adalah waqina adzabannar. Dan kita minta perlindungan kepada Allah jangan sampai kita ini mendapatkan siksa api neraka. Bapak Ibu sekalian, kita selayaknya dalam kesempatan yang berbahagia ini juga sekali lagi banyak merenung, banyak berbuat untuk kebaikan kita bersama. Untuk perbaikan diri pribadi maupun komunitas-komunitas kita, kelompok-kelompok kita, jamaah-jamaah kita. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.